Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Belajar Yuk. Di sini kita mau bersama-sama belajar sesuatu hal yang baru. Kali ini kita mau masuk ke dalam Alkitab bahasa Ibrani, Kitab Kejadian pasal pertama, ayat pertama. Bereshit bara Elohim et Hashemayim wa et Haaretz. Kalian bisa menghafalnya? Bereshit bara Elohim et Hashemayim wa et Haaretz. Kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata. Yang kalau disusun ke bawah, seperti ini. Tentunya kalian harus tahu bahwa bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri. Tapi kita mau pecah, ditulis per kata per kata. Bereshit bara Elohim et Hashemayim wa et Haaretz. Yang ini kenapa digabung? Ini kenapa digabung? Kita akan lihat berikutnya. Yang pertama, kata bereshit itu terdiri dari dua. Ada preposisi, kata depan be, dan katanya reshit. Bara Elohim et Hashemayim ini juga kita pecah jadi et, ada he, dan ini kata bendanya. Kemudian juga wa et Haaretz kita pecah, ada preposisi wa, vav, et, he, dan kata bendanya. Kalian bisa lihat bahwa ini ada kesamaan, sama-sama he, yang ini juga ada kesamaan, sama-sama et. Dan kita lihat artinya. Preposisi be artinya itu di atau dalam. Seperti contohnya be Jakarta, di Jakarta. Be Bogor, di Bogor. Be Medan, di Medan. Menariknya dalam bahasa Ibrani itu, mereka menulisnya itu dalam bentuk singkatan, kayak JKRT. Mungkin kalian bisa tebak apa ya JKRT kira-kira? Oh, Jakarta. BGR, Bogor. MDN, Medan. Seperti itu. Jadi reshit. Bagaimana dengan reshit? Kita lihat. Reshit artinya itu dari akar katanya ros, artinya kepala, pemimpin. Reshit artinya menjadi permulaan. Bisa juga jadi rishon. Rishon kalau ditambah, salah tulis ini, rishon ditambah on, artinya pertama. Reshit seperti ini, artinya permulaan. Jadi kalau digabung bereshit, artinya pada mulanya. Kemudian kita masuk ke bara. Bara itu artinya menciptakan. Bentuk orang ketiga, maskulin, singular. Dalam bentuk perfect, telah terjadi. Bara, menciptakan. Orang ketiga yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan. Kemudian kita masuk berikutnya, kata Elohim. Tentunya kita tahu Elohim itu artinya Allah. Elohim. Jadi sekarang kita udah belajar bereshit pada mulanya. Kita belajar bara, menciptakan. Kita belajar Elohim, Allah. Lalu, kalau kita terjemahkan kata per kata, jadinya pada mulanya menciptakan Allah. Sotomate. Siapa yang menciptakan Allah? Itu tentunya pola berpikir kita. Di dalam bahasa Ibrani, tidak seperti itu. Pola subjek, predikat, objek itu bisa berubah-berubah. Bisa kata kerja dulu, bisa subjek dulu, bisa objek dulu. Jadi semuanya itu tergantung konteksnya. Kita tahu bahwa bara itu
seseorang menciptakan dia. Siapakah dia? Itu yang harus kita pertanyakan. Apakah Elohim ini subjek atau Elohim ini objek? Mungkin untuk sementara kita tanda tanya dulu. Atau mungkin kita udah tahu bahwa Elohim itu pasti subjeknya. Jadi kita langsung masuk aja dulu. Kita tukar. Pada mulanya Allah menciptakan. Kita tukar posisinya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi dalam teks asli bahasa Ibrani tetap Bereshit bara Elohim. Nah, kata et ini menunjukkan bahwa kata berikutnya itu adalah objek. Jadi ini pasti objek ciptaan. Jadi kita bisa yakin bahwa Elohim itu subjek dan ini objek. Yang pertama, kata ini adalah kata objek. H ini juga menunjukkan artikel. Artikel kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan the, tapi dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan. Vav atau wow, bacanya bisa fa, bisa fe, tergantung. Artinya itu dan, kata penghubung. Nah, sekarang kita masuk ke objeknya. Objeknya pertama itu Shamaim. Shamaim artinya heavens. Langit. Ya, Shamaim. Kemudian Eretz. Eretz itu artinya bumi. Earth. Eretz. Tapi karena ada artikel, huruf alef ini dibacanya jadi A. Karena dia ada artikelnya di sini. Jadi Aretz. Kalau dia berdiri sendiri, dia dibacanya Eretz. Kadang banyak hal kita bisa tebak-tebak. Misalnya, contohnya BGR. Ya kita tahu ini Bogor gitu ya. Tapi mungkin dalam pas penulisan bahasa Ibrani, ini kira-kira apa ya? Kita pakai hurufnya itu A sama A dulu. Bagar. Oke, bagar apakah ada di dalam kamus? Apakah ada yang masuk akal? Kedua, kalau nggak bisa pakai EE. Beger. Apakah ada di dalam kamus? Apakah ada artinya yang benar? Ini dua hal seperti ini. Selebihnya biasa dia ada tanda yod atau ada tanda vav. Ini bisa jadi i, yang ini bisa jadi u atau o. Gitu. Kalau nggak ada biasanya dia polanya seperti ini. AA, EE, bisa juga AE tentunya. Atau EA, tapi ini jarang. Jadi kalau berdiri sendiri dibacanya Eretz karena dia bergabung dengan artikel he, dia dibacanya jadi Haaretz. Karena alef ini dia lebih suka suara A ketika gabung dengan artikel. Jadi kita udah tahu Bereshit pada mulanya. Bara Elohim, Allah menciptakan. Shamaim, et Hashamaim, Wa'et Haaretz. Bumi. Pada mulanya Allah menciptakan Shamaim dan bumi. Khusus ini bahasa Ibrani Biblical. Dia dibacanya itu sebenarnya wow. Lebih ke arah huruf W. Tapi bahasa modern bacanya itu fa, lebih ke arah V.
Ya, kadang saya baca suka ketukar-tukar. Bisa wow, bisa fav, tapi ya begitulah. Kebanyakan mungkin kita lebih sering dengar kalau dalam percakapan modern pakai pakai V. Dalam bahasa biblical seharusnya pakai W. Jadi Bereshit bara Elohim at Hashemayim wa at Haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and the earth. Oke, mungkin kalian bisa mencoba belajar menulis tulisan ini. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz. Kalian coba belajar tulis ini. Nanti kita akan sambung ke pembahasan berikutnya. Tapi, tahukah kalian bahwa di Kejadian 1 ayat 1 ini, kalian sudah belajar setengah dari huruf alfabet bahasa Ibrani. Berarti kalian sudah menguasai 50% alfabet bahasa Ibrani. Selamat. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih.